Dengan pemanggilan Kapolri? Sekarang seperti ini, Mbak. Kalau berbicara sebelum pemilihan presiden, itu saya belum dilantik. Oke, ini sekarang berbicara balik lagi ke pilkada ya. Masalah Oke. pemanggilan Oke. Bang Adrian. Oke, kalau gitu Bang Adrian masih jadi anggota dewan pada Oke, waktu itu. saya kalau gitu saya mau ke Saya bukan komisi 3, saya komisi pertambangan. Manggilnya gimana? Kan punya kawan di komisi 3. Kan punya praksi. bukan. Bisa Saya bicara. bertanya sama abang, karena abang di komisi 3 toh. Nah, setelah Oke. saya dilantik, Oke, setelah dilantik. setelah presiden Ya, setelah dilantik, ada nggak upaya untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa-peristiwa itu? Ada nggak? Emang Kalau Komisi 7 nggak bisa lakukan investigasi Oke. seperti itu. Tapi kalau ada kebocoran minyak, kita bisa investigasi. pada waktu itu Bang Adrian masih menjadi anggota DPR. Begini, Bang. Betul. Sebentar saya kasih waktu untuk bicara. Bukan. Saya jelaskan. Enggak. Saya Pada Komisi waktu 7. baik. Yang punya kewenangan secara komisi itu komisi 3. Oh betul, kita tahu semua kalau sekarang itu komisi kewenangan. 3. Jadi Ya komisi mulailah. Iya betul. Kalau kemarin bilang belum dilantik, sekarang sudah. Mulailah. Bang, andai kata ada bukti yang jelas dan bukti ini fakta real di bawah, saya yang paling depan untuk menuntut ini, Bang. Informasi pertama Oke. dari mana? Media masa. Bocor Oke, halus. sebentar. Informasi pertama dari mana? Media massa. Buka aja di googling. Banyak. Panggil aja media massanya. Ketika mereka dipanggil, mereka akan cerita. Peristiwanya begini. Ada rekamannya, mungkin mereka punya, mungkin tidak. Berarti Ada artinya fotonya, dengan- mungkin punya, mungkin dengan tidak. kemarin pemanggilan Tapi yang tadi? ada langkah untuk melakukan investigasi itu. Ini bukan untuk PDI Perjuangan. Ini bukan untuk Adian. Tapi kita mau negara ini dari hari ke hari semakin baik. Kita mau negara ini dari hari ke hari semakin demokratis. Kita tidak mau Baik. kemudian ada yang punya kewenangan lebih menggunakan itu untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Kita nggak mau. Dan menurut saya itu bukan keinginan saya saja. Keinginan Bapak juga. Keinginan kamu juga. Keinginan teman-teman mahasiswa juga. Oke. Artinya bahwa kalau itu kita Baik. investigasi tidak untuk hal-hal lain, Oke. tapi untuk memastikan Indonesia kemudian menjadi lebih baik Ya, daripada Indonesia saya mau- kemarin. Jadi informasi yang sudah kami dapatkan dari beberapa narasumber ya, paling tidak 3 narasumber ya, yang sudah ditemui dan mereka bercerita bahwa sebenarnya dugaan dari intervensi polisi dalam pemilu itu sudah muncul menjelang putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan 90 ini ya. Putusan 90. Oke. Nah, kan ada bukan cuma 90 tapi Ya. ada beberapa kan. Ya, ada 55 Nah, macam-macam. kami ini belakangan dapat informasi bahwa ada tekanan terhadap hakim MK, Senkam, gitu kan, dan di situ ada permintaan langsung lah dari seorang petinggi Polri ke hakim MK, dan di situ dia bilang bahwa putusan ini harus dimenangkan dan ini merupakan perintah dari lurah, dan satu lagi adalah wajib. Ada wajib itu ya. Ada wajibnya. Wajib memenangkan itu ya, atau wajib mengabulkan. Wajib mengabulkan tentu saja. Oh, gitu. Dan oke, ini oke. informasi ini juga sudah dibenarkan oleh 2 narasumber lain yang juga mengetahui persoalan ini. Salah satu didapat oleh Hussein, ya Oh, kan, iya. Sen? Benar kan? Betul. Betul ya? Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang sangat menarik. Kali ini kita melihat bagaimana pernyataan seorang kader Partai PDIP Perjuangan, yaitu Adiana Napitupulu, dalam hal berdemokrasi. Tentu dalam hal ini bahwa teman-teman bocor halus menyampaikan bahwa lewat keputusan 90, ya pada akhirnya kita melihat hasilnya sampai hari ini. Ya, jadi teman-teman, di bawah kolom komentar ini banyak sekali yang mengomentari, ya, netizen. Coba kita melihat satu persatu sebenarnya apa yang mereka katakan dan apa yang mereka sampaikan dalam hal tersebut. Dikatakan bahwa ketidaknetralan Polri dan pemilu untuk memenangkan Jokowi dan fakta. Ini korelasi ya, korelasi presiden pun bisa menjadi tersangka. Hal kemungkinan kecil ya bisa terjadi kalau Pak Kapolri mau tangkap Pak Jokowi. Ya, banyak maling uang rakyat dan teriak maling, dan segala kecurangan pasti terungkap.
Tak perlu ada yang ditutupi dan disembunyikan, tangkap sumbernya. Benar dan perusahaan demokrasi dan setuju tangkap dan adili Jokowi dan keluarganya. Ya, jadi teman-teman, dengan adanya berita ini menyatakan bahwa netizen menyampaikan kepada Kapolri tidak mungkin ya melakukan atau melakukan penangkapan terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Ya, nggak mungkin Kapolri menangkap mantan Presiden, dan begitu juga dengan ya untuk mengadili. Ya, tapi kita tahu apa yang terjadi sebenarnya teman-teman. Kenapa banyak desakan-desukan ya kepada penegakan hukum untuk memeriksa ya mantan Presiden Joko Widodo dalam setiap kasus, terutama dalam kasus dana haji. Ya, jadi tentu dalam hal ini bahwa memang apakah ada keterkaitannya dengan mantan Presiden? Ya, apakah memang Presiden yang mengetahui hal ini ya, sehingga ini apakah nantinya KPK berani untuk memeriksa beliau tersebut? Ya, kemudian bahwa ini setuju tangkap dan adil Mulyono dan perusahaan demokrasi, dan mana berani Komisi 3 investigasi Jokowi, orangnya Jokowi. Ya, jadi Komisi 3 ya, Komisi 3 DPR tentu dalam hal ini ya ini menjadi pertanyaan yang cukup serius ya, kalau misalnya Komisi 3 ini berani menginvestigasi ya seperti yang dikomentari oleh netizen di bawah ini. Nah, kemudian dulu dipuja-puja, sekarang suruh ditangkap, dan ganti Kapolri dulu baru Jokowi bisa ditangkap, ganti Kapolri baru adili Jokowi. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang banyak yang menilai bahwa Kapolri itu adalah orangnya Jokowi, kita nggak tahu ya. Ya, dan kemudian bahwa baru bisa diadili ya kalau Kapolrinya diganti. Itu yang disampaikan oleh netizen teman-teman. Kapolri harus diganti dulu baru bisa ditangkap Mulyono, dan korupsi harus dicopot dulu ikut diadili dalam kasus KM50. Ganti atau mutasi jajar Kapolri lebih dahulu, dan Bansos mau dirubahmu enggak, di bawah enggak pernah adil dan terserah, elu-elukan bong kalian yang kuasa. Intinya penegakan hukum di era Mulyono, ganti semua Kapolri, KPK, MK selama belum diganti cepat capek koar-koar nggak pernah diadili Mulyono ini. Ya, jadi teman-teman, bahwa itulah yang disampaikan oleh netizen, respon mereka terhadap bagaimana penegakan hukum di negara ini. Ya, bahkan mereka menyatakan bahwa diganti dulu Kapolrinya baru bisa melakukan ya investigasi atau penangkapan atau untuk mengadili. Ya, sebab kenapa? Karena memang mereka menilai bahwa Kapolri tersebut adalah orang-orangnya para pejabat ya yang ataupun KPK ini harus dimutasi dulu atau diganti. Itulah yang dikatakan oleh para netizen. Intinya siapapun yang kalau memang terbukti jadi perusahaan demokrasi dan koruptor wajib dihukum dan dipenjara dan rampas semua aset-asetnya. Tapi apakah penegakan hukum akan dibenarkan untuk bertindak? Ya, jadi teman-teman, apalagi dengan ya pengesahan undang-undang perampasan aset ini beberapa hari ini kita melihat ya terjadi demo besar-besaran, dan ada 5 poin yang mereka yang menjadi tuntutan para pendemo itu kepada pemerintah ya, terutama dalam mengesahkan terkait dengan undang-undang perampasan aset ini menjadi senjata ya para penegakan hukum untuk memberantas korupsi yang ada di tanah air. Nah, jadi teman-teman, apakah penegakan hukum ya berani atau tidak, atau pemerintah berani atau tidak untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ini ke depannya? Karena memang dari sebelum demo juga ini sering kali kita mendengarkan pembahasan ini ya di setiap media sosial ya, namun ini masih belum kunjung ada pengesahannya teman-teman ya. Kita nggak tahu apa ya yang selalu ditunggu ditunggu dan pada akhirnya ya nanti nggak jadi ya pengesahan perampasan aset tersebut. Ya, memang dari awal ini sudah diusulkan oleh mahasiswa ya, sehingga waktu itu kalau nggak salah pas mereka waktu turun di jalan
pada bulan Agustus tahun lalu. Dan ada beberapa poin yang mereka sampaikan, terutama dalam pengesahan undang-undang perampasan aset. Nah, jadi pada saat itu dan hingga saat ini masih belum ada titik terang ya terkait dengan pengesahan undang-undang perampasan aset tersebut ya kepada publik. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang itulah yang terjadi saat ini di dalam korupsi yang terjadi di tanah air saat ini yang semakin gempar ya. Namun penegakan hukum mestinya ini harus bersikap tegas dan netral dalam mengungkapkan sebuah kasus ya, terutama di dalam kasus-kasus yang dimana nama mantan Presiden Joko Widodo ini selalu disebut-sebut ya. Jadi teman-teman, itu saja. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.